Oke, selamat datang lagi di Selasar Kampus. Halo, kenalin, nama aku Farih Muafak. Aku mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung angkatan 2019. Sekarang kita bakal masuk ke segmen yang namanya bedah jurusan. Nah, di bedah jurusan ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja soal jurusan, bintang tamu yang kita undang ke sini. Nah, pada kesempatan kali ini ada salah satu bintang tamu yang spesial karena gak cuma seorang mahasiswa, dia juga aktif di berbagai organisasi dan baru aja mendapatkan gelar sebagai Duta Bahasa Nasional juara 2. Perkenalkan, ini adalah Cia Alfani. Halo. Tepuk tangan guys. Thank you. Nah, pertama-tama boleh dong kenalin kayak nama lu, terus kayak jurusan lu, apa aja yang pokoknya yang soal diri lu lah. Oke. Halo, nama gue Cia Alfani Anugrah Putri. Sekarang aku lagi di kewirausahaan SBM dan aku angkatan 2022. Terus ya yang benar juga kata Fari tadi bahwa aku baru aja mendapat gelar sebagai Duta Bahasa Nasional 2020. Oke, congrats ya sebelumnya. Iya, thank you. Itu baru satu bulan lalu kali ya? Satu bulan. Iya, tepat 1 bulan lalu. Oke, nah ngomong-ngomong ada yang unik nih. Kan biasanya tadi kalau misalkan orang perkenalan tuh tahun angkatannya pasti tahun angkatan dia masuk. Nah, tadi pas lo ngenalin diri, kenapa tahunnya beda bukan tahun masuk? Nah, itu bisa dijelasin gak kenapa kayak gitu? Oh iya, banyak banget sih yang udah nanya soal hal ini. Kok nyebutnya 2022 belum masuk dong gitu ya. Kalau SBM itu kami menyebut angkatan kami dengan angkatan ekspektasi kami lulus gitu. Kayak harapan kami lulusnya kapan. Dan karena aku masuk tahun 2019, aku ekspektasi lulusnya tahun 2023 karena SBM 3 tahun ya kebetulan S1-nya. Jadi itu sebagai doa, sebagai harapan juga bahwa kami akan lulus tepat waktu pada tahun 2022 itu. Berarti cuman 3 tahun? Iya, betul. Oh iya, pernah dengar juga sih ibaratnya SBM tuh salah satu yang tercepat ya di Indonesia, kayak lulusnya cuma 3 tahun. Kayak itu kenapa bisa lulus cepat? Kenapa bisa kayak secepat itu sih lulusnya? Kalau kenapa bisa secepat itu lulusnya, karena kami punya kayak trimester gitu. Jadi dalam 1 tahun kami menyelesaikan 3 semester. Ada semester pendek di mana ketika anak-anak ITB lainnya berlibur dari Juni ya kalau nggak salah, Juni sampai Agustus. Kami anak SBM melanjutkan semester pendek kami. Udah masuk. Gitu, iya. Semester pendek itu berjalan berapa lama? 1 bulan atau? Selama libur semester itu berapa lama sih? Aku agak lupa. 1 sampai 2 bulanan ya? 1 sampai 2 bulanan. 1 jadi, sampai 2 bulanan. Oh, jadi dipadetin semua materi dalam 1 sampai 2 bulan dan itu. Dan kebetulan juga materi-materi tertentu yang bisa kami masukkan ke semester pendek tersebut. Jadi nggak semua materi, tapi beberapa materi, dan itu biasanya sudah dipaketin juga sama prodi gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal SBM, di SBM sendiri, SBM itu kan fakultas ya, sekolah bisnis manajemen. Nah, dalam SBM sendiri ada berapa jurusan sih di dalamnya? Oke, kalau dalam SBM sendiri ada 3 sih sebenarnya. Jadi ada kewirausahaan, ada manajemen, satu lagi itu international business. Ini tuh untuk jurusan yang internasional. Jadi bidang studi yang difokusin tuh 3 itu ya? Iya. Oke. Nah, terus secara garis besar deh, kan ada 3 jurusan kan ya. Ada kewirausahaan, manajemen, sama bisnis internasional kan. Nah, secara garis luas deh, kayak perbedaan antar jurusan tuh apa bedanya manajemen, terus apa bedanya terus kewirausahaan sama international business apa? Sesuai sama namanya, pertama pasti aku akan bahas mengenai kewirausahaan karena itu adalah jurusan yang aku ambil juga kan ya. Jadi kalau kewirausahaan itu kami melihat simpelnya bedanya kewirausahaan dan manajemen. Kalau kewirausahaan kami melihat bisnis dari bird view, dari sisi atas gitu. Jadi kami melihat semuanya secara keseluruhan dari mulai bikinnya sampai selesai, sampai kami sudah bisa stable gitu. Sedangkan kalau manajemen itu lebih ke ketika kita melihat itu dari sudut pandang manusia dalam kota gitu. Jadi kami melihat lebih terfokus ke dalam bidang-bidang tertentu. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, terus
ya masih ada 5 kalau nggak salah. Oh jadi dalam manajemen tuh ada focus of study-nya lagi? Iya, itu kayak kalau teknik sipil kan juga ada kayak kamu fokusnya mau ke tanah, kamu fokusnya mau ke air gitu. I see. Terus kalau yang bisnis internasional tuh apa bedanya? Kalau bisnis internasional ini sama sebenarnya kayak jadi ITB itu kan lagi ada program internasional, FTMD juga ada program internasionalnya, SF juga ya kalau nggak salah. Beberapa fakultas. Iya, beberapa fakultas. Nah, SBM itu juga punya, dan international business ini yang membedakan sebenarnya lebih ke kamu punya kesempatan untuk bukan exchange aja sih, tapi kamu punya kesempatan juga untuk double degree. Jadi kamu akan lebih fokus ke ekspor impor pertama. Lalu kamu juga bisa mempunyai kesempatan untuk mengalami sekolah di luar negeri, dan itu wajib. Pas tahun-tahun terakhir kalau nggak saya. Iya, juga kamu punya kesempatan untuk mendapatkan sertifikat lulus dari fakultas tersebut. Dari universitas luar itu ya? Universitas tersebut. Oke. Berarti kalau secara garis besar yang bisa dikesimpulin dari perbedaan ketiga jurusan itu, pertama jurusan itu kayak lebih bagaimana melihat suatu bisnis dari jarak jauh, bagaimana kita dari proses awal sampai akhirnya gitu kan. Sedangkan kalau manajemen itu lebih ke arah orang yang bagaimana memanage di dalamnya kan ya. Kayak tengah-tengahnya. Gitu. Oke, sedangkan kalau bisnis internasional lebih ke arah bisnis yang skalanya luas, ekspor, impor. Oke. Nah, terus pertanyaannya pasti pertanyaan paling dasar sih. Kenapa pas dulu milihnya SBM? Kenapa dulu milihnya SBM? Sebenarnya ini mau jawaban jujur atau jawaban yang kayak anak-anak SBM? Oh, jujur aja, jujur. Jujur aja ya. Kita ceplos-ceplos aja. Ya, ceplos-ceplos. Jadi dulu tuh aku jujur mau ngejar undangan karena aku merasa tidak sanggup untuk belajar SBMPTN. Ya, untuk berjuang di SBMPTN. Jadi ketika aku mendaftarkan diri ke undangan, sebenarnya aku pengen ke Universitas Indonesia manajemen UI. Iya, tapi sayangnya tahun sebelum aku lulus itu ada yang menolak undangan dari UI, yang otomatis UI bisa jadi terblokir kan, memblokir SMA 3. Oleh sebab itu aku milih SBM ITB yang masih gak jauh lah ranahnya dengan manajemen UI, tapi kemungkinan untuk undangannya lebih luas gitu. Oke. Tapi unik nih, kan sekarang Cia tuh ada di jurusan kewirausahaan, tapi dulunya maunya manajemen UI. Nah itu kenapa bisa banting setir gitu dari manajemen ke kewirausahaan? Oke, kenapa bisa banting setir? Kalau misalnya kita trace back atau kita ingat ulang dari awal, aku emang pengennya manajemen, terutama aku suka banget yang namanya finance. Tapi setelah aku menjalani 1 semester di kewirausahaan di SBM, di TPB itu, aku menyadari bahwa aku tipikal orang yang pengen tahu banyak hal. Dan menurut aku bisa mendapatkan itu dari kewirausahaan ini. Karena tadi yang aku bisa ngelihat dari bird view, otomatis aku bisa mengerti dari A sampai Z suatu perusahaan itu. Walaupun mungkin tidak semendalami anak manajemen gitu ya. Tapi setidaknya rasa keingintahuan aku, rasa ingin eksplorasinya aku, itu bisa tercurahkan di jurusan kewirausahaan ini. Oke, menarik ya. Jadi setelah 1 semester, berarti salah 1 semester di ITB, terus kayak wah bakal lebih rame kewirausahaan, karena saya kewirausahaan kayak lebih mengeksplor lagi, soalnya terus belajar bagaimana dari hilir ke hulur gak sih, kayak dari awal sampai ke akhir proses bisnis itu kayak gimana. Nah, hulu ke hilir. Nah, udah. Wah, saya dikoreksi oleh duta bahasa ya. Bahasanya saya salah, Bun. Maaf. Oke. Terus tadi kan udah tahu alasannya kenapa masuk SBM. Terus ngomong berarti di-mention juga bahwa Cia tuh masuk SBM jalur undangan. Iya. Oke, jadi kayak berarti nggak ngalamin UTBK gitu kan ya? Iya, alhamdulillah sih. Tapi aku kagum banget sih sama orang-orang yang bisa masuk SBMPTN. Karena kalau aku sendiri ikut SBMPTN, kayak aku nggak yakin deh aku bisa masuk ITB dari hasil tes aku gitu. Nah, masih banyak orang-orang awam kayak, atau misalkan orang-orang yang baru mengenal kayak mau masuk kuliah, apalagi kayak mau cari tahu tentang ITB, kayak ada yang namanya TPB. Nah, tahap persiapan bersama. Nah, di TPB itu sebenarnya kayak ngajarin apa sih? Apakah sama dengan jurusan lain, fakultas lain di ITB, kayak ada matematika, fisika dan lain, atau kayak ada
mata kuliah lainnya gitu kayak di TPB-nya? Kalau TPB SBM itu kami lebih memfokuskan ke pelajaran-pelajaran yang mungkin berguna untuk kami di semester selanjutnya. Karena kan kalau di SBM juga kalau kami belajar mengenai fisika, kimia gitu kan kayak kurang relevan dengan jurusan kami nantinya. Seperti kemarin juga saya pernah berbicara gitu, ngomong sama adiknya pacar saya gitu. Terus kayak dia kan ada pengkom, dia tuh lagi TPB juga di sini. Terus aku nanya, "Kamu pengkomnya apa sih?" Karena dulu aku cuma ngurusin BPMN atau Business Process BPMN, Business Process apa gitu, aku lupa MN-nya apa. Sedangkan dia tuh kan bikin yang apa sih, yang aplikasi-aplikasi Ya, coding-coding gitu aplikasi. kan. Mungkin Farid juga waktu itu ngerasain Pernah gitu. mengalami. Terus kayak oh iya ya beda banget gitu. Terus kayak soal hal-hal lainnya juga kayak aku kan nggak ada kimia fisika, cuman aku belajar simulasi bisnis. Aku belajar, jadi emang yang berhubungan sama bisnis ya? Gitu. Selain simulasi bisnis, nah itu simulasi bisnis ngapain? Kayak beneran aplikasi kayak nyobain bisnis? Iya, waktu itu tuh aku sama teman-teman aku, kita bahkan sampai, makanya kadang kalau saya waktu TPB waktu awal-awal semester 1 suka ada yang jualan keliling kampus. Suka ada yang jual-jualan keliling kampus. Nah kalau Cia dulu jualan apa? Kalau aku tuh dulu jualan tortilla, cuman tortilla aku tuh ada yang manis, Aku ada inget yang asin. tortilla yang dinosaur itu bukan? Iya, yang namanya Torzilla ya. Yang pas nongkrong di dekat taman itu ya, taman-taman itu. Iya. Pernah lihat. Nah itu jadi pada hari final, jadi biasanya kita tuh dikasih waktu sekitar 1 atau 2 minggu untuk berjualan secara bebas. Namun kami diberi waktu 1 atau 2 hari untuk berjualan di satu tempat yang pasti, yang fix gitu. Dan waktu itu kelompok kami memilih di Cihapit. Cihapit. Oke. Terus gimana pengalaman jualan kayak gitu tuh gimana rasanya? Sebenarnya pengalaman waktu itu tuh cukup menegangkan ya buat aku, karena waktu itu aku terpilih untuk menjadi CEO dari perusahaan yang aku bangun, karena kebetulan waktu itu aku udah punya pengalaman sebagai seorang barista, juga sebagai kayak staff di cafe gitu. Jadi kayak aku bisa, ya aku overall udah mengerti gitu soal jalannya suatu bisnis. Namun waktu itu kan aku juga baru semester 1 ya di SBM, dan otomatis aku belum kenal siapapun, dan kebetulan juga aku orangnya tanda kutip ya introvert itu. Jadi aku emang agak susah untuk membuka diri pada orang. Terus aku juga masih nggak tahu ini tuh sebenarnya output yang dipengenin tuh apa kan. Dan emang SBM tuh learning by doing kebanyakan. Aku baru sadar itu ketika aku udah menyelesaikan simulasi bisnis ini gitu. Jadi saat itu aku menjalaninya dengan tertatih-tatih, itu benar tertatih-tatih sambil meraba kayak oh gini ya jalannya, oh gini ya. Terus waktu itu pernah konflik juga. Terus ada kayak yang kritik juga, dan ya banyak hal yang merubah aku akhirnya sampai kayak oh iya, hal ini tuh sebenarnya nggak terlalu gampang untuk dilaksanakan. Jadi orang-orang tuh kayak aku bisa lebih menghargai orang-orang yang membuat bisnis, orang-orang yang merintis sesuatu dari awal gitu. Berarti bener kata orang-orang yang bisnis tuh nggak sekedar teori doang gitu, harus bisa aplikasi. Kayak ada yang orang bisnis langsung aplikasi bisa sukses, tapi kayak ada yang dia ngerti teori tapi aplikasi gagal, ya bisnisnya gagal kan. Terus kayak berarti kayak pengalaman merintis bisnis itu ramai banget di simulasi bisnis ya? Iya, kalau misalnya dibilang rame banget sih, apalagi kan sekarang kewirausahaan juga kan ya overall kayak gitu lagi. Masih berhubungan ya. Berhubungan dengan itu lagi. Jadi secara keseluruhan simulasi bisnis itu dilaksanain sama seluruh mahasiswa di SBM. Iya, semuanya. Mahasiswa TPB tingkat 1. Ya, TPB tingkat 1. Nah, pas udah masuk kewirausahaan nih, di kewirausahaan sendiri tuh belajar apa aja sih, kayak gambaran luasnya deh, gambaran kasarnya tuh di kewirausahaan sendiri, di jurusan kewirausahaan belajar apa aja? Kalau kewirausahaan sendiri, kami dituntut untuk membuat suatu startup. Jadi kayak kami membuat bisnis, tapi bukan sembarangan bisnis, tapi harus teknologi based. Oh, teknologi based. Iya. Wajib banget tuh. Wajib teknologi based, karena kan kami juga ada di ITB. Kita di Oh ITB iya, ya. Institut Teknologi. Iya, jadi kalau gitu. ada teknologinya bukan ITB lah ya. Kalau jualan makanan doang katanya kan semua orang juga bisa gitu, nggak usah ITB gitu kan. Oke. Dan ini sebenarnya yang lucu sih, kayak aku tuh sebenarnya nggak suka sama namanya bisnis, dan aku punya impian itu untuk menjadi budak korporat gitu. Jadi kayak I live to be a corporate gitu. I see. Tapi ya karena aku udah ada di sini dan ya udah gitu,
apa yang bisa aku lakuin ya aku tinggal jalani, walaupun dengan tertatih, walaupun dengan meraba-raba lagi. Cuman aku yakin waktu dulu aja semester 1 aku bisa, kenapa sekarang aku nggak bisa gitu. Jadi ya nggak usah takut juga buat orang-orang yang nggak suka bisnis gitu tapi mau masuk SBM atau mungkin nggak bisa bahasa Inggris pengen masuk SBM gitu, karena ya di sini juga ada gitu yang kayak gini, halo gitu. Karena kita belajar bareng lah. Iya gitu. Karena ada satu juga bukan pepatah sih, kayak kakak tingkat aku tuh selalu bilang kayak gini, di SBM kamu tuh bebas untuk melakukan kesalahan. Jadi ini tuh tempat untuk kamu melakukan kesalahan. Jangan takut gagal, karena justru kamu di SBM kamu harus terlatih untuk gagal. Oh, biar nanti pas sudah lulus dari SBM bisa sukses. Oke, benar-benar. Boleh disebutin ke contoh mata kuliah deh, contoh mata kuliah yang semester ini aja, kayak ada mata kuliah apa, terus itu tentang apa? Oke, kalau yang kewirausahaan banget nih ya, ada itu tadi ada mata kuliah namanya Technology Based Business. Jadi itu belajar teknologinya atau belajar secara bisnisnya? Enggak, itu tuh jadi kami lebih belajar mengenai framework apa atau kayak apa ya, dasar-dasar apa yang harus dimiliki oleh suatu bisnis sebelum itu terintis gitu. Oh, contohnya apa itu? Contohnya tuh aku tuh lagi belajar soal kayak end user profile. Jadi satu bisnis harus dipastiin dulu kalau akan ada yang beli produk kamu. Jadi sebelum dipasarin harus dipastiin? Iya, harus dipastiin dulu. Nah, misalnya aku jualan baju nih, aku bakal nawarin ke kamu mau nggak beli ini? Kalau kamu mau, berarti kamu bakal jadi end user profile-nya aku. End user profile. Iya, kalau nggak mau? Kalau nggak mau, berarti aku cari lagi end user profile lain. Oh, jadi kayak pasarnya atau gimana? Iya, pasarnya cuma satu spesifik orang gitu. Oh, orang, langsung spesifik harus orang. Harus spesifik orang. Jadi kayak setidaknya ketika aku memasarkan suatu barang, ada satu orang yang mau membeli itu gitu. Jadi bisa ngebaca bahwa oh karakter orang ini tuh gini-gini, oh, berarti kemungkinan besar orang yang tipenya kayak gini bakal membeli. Nah, gitu. Sebelum itu, jadi end user profile itu justru akhir banget gitu. Oh alah. Terus outputnya itu jadi kita bisa ibaratnya berdagang udah tahu gitu mana segmen-segmen mana yang kita bisa masukin gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, wah menarik juga, berarti benar kayak yang suka banget aplikatif tuh harus masuk SBM lah ya, karena teori-teori itu di SBM cuman teori doang, saya harus diaplikasiin. Tapi nggak masalah juga buat orang-orang yang suka teori, karena aku juga jujur orangnya suka banget sama teori dan aku kurang bisa praktek, makanya aku tadi bilang jadi mau budak korporat, pengen jadi budak korporat gitu ya. Karena emang banyak juga kok teman-teman aku, bahkan adik-adik kelas aku juga yang cerita bahwa mereka emang lebih suka teori gitu. Dan SBM juga bisa menunjang hal itu karena balance sih menurut aku. Oh, jadi antara aplikasi dan teorinya. Iya, benar-benar. Cuman emang harus lebih proaktif, lebih harus kayak kita duluan yang punya inisiatif gitu. Terus gimana kondisi SBM tuh, kayak lingkungannya, terus kayak belajarnya sama teman-teman tuh gimana? Kalau kondisi secara sosial ya, berarti sosial ya. Orang-orang tuh selalu bilang kalau anak-anak SBM tuh lebih gaul dibanding anak-anak tengah ya. Anak tengah tuh anak mana? Anak tengah tuh anak mana? Anak tengah tuh maksudnya anak fakultas teknik gitu. Teknik. Padahal kalau menurut aku sendiri nggak gitu. Anak SBM juga banyak kok yang sama-sama melarat, sama-sama gak bisa gaya, gak bisa gaul, sama kok. Oh, gitu. Ada maksudnya. Ada gitu, anak teknik juga ada kan yang bisa gaul. Soalnya salah satu orang yang berpikir seperti itu adalah aku gitu. Soalnya aku sempat mikir, soalnya kayak kok jarang ya ketemu teman-teman anak SBM, kayak mereka punya dunia sendiri atau gimana sih? Oh, ternyata enggak ya, enggak semuanya kayak gitu. Enggak gitu. Cuman kayak karena emang kebetulan juga SBM kan udah punya kantin sendiri, gedung sendiri juga. Jadi kayak ya kita nggak punya alasan untuk ke tengah. Oh, gitu. Untuk ke tengah. Jadi kayak eksklusif gak sih? Bukan kita yang nggak mau, cuman kami nggak punya alasan lain gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya pada kenyataannya nggak selamanya kayak eksklusif kayak. Iya, kami juga mau gitu bergaul dengan kalian, cuman kesempatannya itu yang belum ada gitu. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Gue mau nanya nih, Ci, kalau kayak prospek kerja dari SBM atau terkhususnya kewirausahaan itu apa? Oke, prospek kerja dari SBM khususnya di kewirausahaan. Ya. Jadi dulu tuh sebelum masuk ke kewirausahaan kan pasti banyak sosialisasi ya atau audiensi dari kewirausahaan itu ke masa TPB. Ya. Waktu itu aku pernah lihat
bahwa prospek kerja dari anak-anak SBM itu sebenarnya banyak gitu. Ada yang S2 lanjut, ya itu bukan kerja sih ya, cuman kayak dari lulus dari SBM itu ada yang lanjut S2, ada yang melanjutkan bisnis, ada yang juga jadi kerja di perusahaan atau jadi karyawan. Nah dari antara tiga ini yang paling kecil tuh justru yang jadi wirausahawan gitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Sebenarnya aku kurang tahu ya, cuman setelah aku mengamati sekitar aku dan melihat diri aku sendiri juga, kebanyakan dari kami ingin mencari pengalaman terlebih dahulu gitu sebelum kami terjun ke dunia entrepreneurship yang sebenarnya. Karena ya emang sebenarnya gagal itu baik, cuman kalau misalnya bisa nggak gagal kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak learning from something dulu ya, kayak mendapat pembelajaran dulu. Learning from others' mistake. Nah benar, kayak kita join ke suatu perusahaan pasti perusahaan itu kayak ada kesalahan yang bisa kita perbaiki kalau kita mulai bisnis. Benar. Oke, prospek kerja udah. Terakhir jalur masuk ke SBM ITB itu ada apa aja? Oke, jalur masuk ke SBM ITB sama aja sih sama fakultas lain ya. Ada SNMPTN, undangan, ada yang SBMPTN itu tes tulis, ada ujian mandiri dari hasil SBMPTN, juga yang terakhir ini baru internasional. Yang kalau yang internasional ini kalian harus mantengin terus dari websitenya SBM ITB. Jadi semua info ada di website SBM ITB ya. Bisa diklik Google, searching SBM ITB pasti muncul. Yang paling pertama itu diklik. Oke. Terakhir nih, kayak ada pesan atau kesan atau apa ya, sepatah dua patah kata nggak buat anak-anak yang mau masuk kuliah atau ya khususnya kelas 12 sekarang, kayak ada nggak Ci? Oke, ini sebenarnya selalu aku tekenin sih, entah ke anak-anak aku yang di Our Home Bandung atau ke teman-teman aku juga gitu kan. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah. Karena aku percaya, mungkin dari duta bahasa juga ya, ini kayak beberapa dari yang aku pelajari semenjak jadi duta bahasa, satu kata yang tersusun menjadi satu kalimat, lalu menjadi satu paragraf, itu bisa mengubah hidup seseorang. Tapi kan mulainya juga dari satu kata, bahkan dari satu huruf. Kayak kalau misalnya kita nonton SpongeBob, ada kan yang episode SpongeBob yang nulis the doang gitu sampai bertahun, sampai berjam-jam gitu kan. And it's okay actually gitu. Jadi kayak kalau kalian takut itu, ITB terlalu tinggi, SBM aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bisnis, aku nggak bisa ngobrol sama orang, aku nggak bisa ambil pressure segede ini gitu. Udah coba belum? Why don't you do that first? Why don't you try first? Karena kalau aku sendiri pun, aku lihat ke belakang, kayaknya nggak mungkin gitu. Aku bisa di titik ini tuh aku nggak mungkin banget gitu. Tapi aku bersyukur karena waktu itu dengan gilanya gitu ya, aku bisa belajar untuk melangkahkan kakiku ke tempat yang masih antah berantah buat aku gitu. Melewati jurang, melewati gunung gitu. Tapi akhirnya it's worth it gitu. Akhirnya ketika aku lihat ke belakang, oh iya ya, untung waktu itu aku berani dan cukup gila untuk melakukan langkah yang segini besar gitu. Kalau dari aku mungkin itu aja sih. Kalau kata salah satu e-commerce tuh mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu gitu. Jadi kayak jangan takut untuk gagal. Kita nggak ada yang tahu ujungnya gimana gitu. Karena kegagalan itu adalah salah satu tahap sebelum kesuksesan. Iya, keren abis ya Bang. Beda ya, duta bahasa. Duta bahasa tuh kalimat-kalimatnya tersusun dengan rapi. Kalau enggak saya dikeluarin. Oh iya, bahaya. Oke, paling teman-teman ya cukup sekian dulu untuk video bedah jurusan kewirausahaan SBM ITB kali ini. Bagi teman-teman yang mau nanya atau apa, silakan misalkan di kolom komentar atau di sosial media kami. Sekian dari saya, Fahri Muafak. Sampai berjumpa. Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Masih rada elit. Rada elit. Emang ada nggak elit? Ayo. Oh, bahkan record nanti nonton lagi. Gampang. Download, record, nonton lagi. Benar. Off cam. Emang off cam. Nggak boleh nyala. Enggak.